Welcome to my YouTube channel, Hendra Sofian PAUD with Profesor Dr. Andes Haji Hendra Sofian, MSc. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia, dan para mahasiswa psikologi Universitas Jambi. Pada pagi hari ini kita berada di salah satu taman yang terkenal di Jambi, di Kampung Raja. Kita akan membawakan salah satu permainan anak Indonesia yang akan dibawakan oleh para mahasiswa psikologi. Dengan judul permainannya adalah Prepet Jengkol. Asik ya permainannya, namanya juga sangat Indonesia sekali. Nah, bagaimana keseruan permainan ini dan seperti apa? Sebelum kita main, akan dijelaskan profil permainan ini oleh beberapa mahasiswa yang mengusung permainan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai permainan ini, perkenalan dulu dari kelompok kami, yaitu adalah kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Inesa Sabila. Di sebelah saya ada Ami Mutiaratri, lalu di sebelah lagi ada Andara Seli, di sebelah sana ada Kansa Elvina dan juga ada Elsa. Permainan Prepet Jengkol ini berasal dari Sunda, Jawa Barat. Permainan ini bisa dimainkan oleh usia 7 sampai 12 tahun. Permainan ini juga bisa beranggotakan 3, 4 ataupun lebih dari berapa orang. Aspek yang kami kembangkan dari permainan ini yaitu ada fisik motorik, sosial emosional, dan juga bahasa. Berikut permainan yang akan kami videokan sebagai berikut. Oke, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Inilah permainan Prepet Jengkol. Mereka sudah mengambil posisi ancar-ancar lingkaran dengan memegang tangan teman-temannya. Kemudian yang kedua langkah seperti ini. Jadi nanti kalau sudah kakinya dipasang, dikunci, lalu mereka nyanyi, habis nyanyi baru tak-kituk. Oke, silakan. Ulang lagi. Ada hari Minggu ku turut ayah ke kota, hidangan istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ayo. Tukik sarat. Sudah. Nah, yang jatuh duluan siapa? Nah, berarti permainan ini sangat tergantung kepada bagaimana formasi di dalam memasang kaki ya. Kalau dalam memasang kakinya tidak benar, itu akan susah. Ayo, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey. Oke, begitulah permainan dari anak Indonesia, yaitu permainan Prepet Jengkol. Jadi betul-betul ini diminta dari kesiapan dari fisik dari para anak-anak, terutama setelah ada fisik, baru ada aturan yang jelas. Kemudian bagaimana dia mengunci kakinya itu supaya betul-betul bisa menjadi satu jalinan kaki yang kuat. Nah, lalu baru mereka bernyanyi, dan setelah itu baru di saat lagu tak tiktok itu berusaha untuk tidak jatuh duluan. Yang jatuh duluan itulah yang kalah, kemudian diberi hukuman. Hukuman tergantung dengan apa yang diinginkan. Nah, ini bisa bermain, yang namanya bermain anak Indonesia itu tidak ada tujuan akhir kecuali hanya untuk kesenangan. Mungkin itu saja. Dan sebelum kita tutup, bagusnya kita tanya-tanya dulu dengan para mahasiswa ya. Oke, bagaimana menurut pendapat Anda dengan bermain ini, apa yang terasa nih? Siapa yang mau menyampaikannya? Silakan. Dari namanya siapa ini? Elsa. Silakan Elsa. Perkenalkan, nama saya Elsa Nova Agustin, anggota kelompok 4. Jadi dari permainan Prepet Jengkol ini, yang saya rasakan setelah bermain itu asik. Kemudian saat kecil saya kan tidak pernah bermain permainan ini, baru pertama kali. Jadi
pengalaman baru juga buat saya dan jadi melatih fisik juga biar lebih gerak lebih banyak lagi, Pak. Oke, terima kasih. Lalu siapa lagi yang mau memberikan komentar? Ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Andara Celia Siva, biasa dipanggil Dara. Kalau menurut saya dari permainan ini, kalau saya dulu kecil pernah memainkan permainan ini. Jadi menurut saya dengan adanya mata kuliah psikologi bermain ini, saya mengingat kembali masa kecil saya. Kemudian menurut saya dengan adanya permainan ini juga bisa melatih kekompakan dari anggota tim itu sendiri. Semakin akrab anak. Iya, Ya. betul. Kalau kamu apa? Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Inessa Sabila. Kalau untuk saya sendiri, karena waktu kecil saya memainkan ini tetapi hanya sebentar, jadi menurut saya permainan ini cukup melelahkan tetapi sangat seru sekali, terutama untuk mata kuliah psikologi bermain ini, dan sangat menjaga kekompakan tim juga dan juga melatih motorik juga. Terima kasih. Oke. Dan ini bagaimana pendapatmu? Kalau menurut saya, perkenalkan saya Ami Mutia Ratri. Kalau menurut saya karena waktu kecil saya pernah main ini dan itu memang cukup melatih motorik anak, terus juga harus membuat kelompoknya itu kompak. Itu saja. Oke, terakhir. Perkenalkan, saya Kansa Elvina. Jadi waktu kecil saya belum pernah mempermainkan permainan ini. Jadi menurut saya permainan ini sangat cocok dimain bersama-sama pada saat masa sekolah. Oke. Nah, sekarang kalau dari Bapak, Bapak ingin melihat pendapat kalian sebagai calon para psikolog yang mana pada masa sekarang kan anak-anak lebih banyak bermain gadget. Game-gamenya yang ada di gadget. Nah, lalu dengan adanya bermain di luar, dengan adanya cahaya matahari, berkeringat, kemudian ada angin, ada pohon. Lalu bagaimana Anda mensikap ini dan apa ke depan Anda harapkan untuk anak Indonesia dalam mengaplikasikan semua ini? Silakan. Siapa? Kalau dari saya harapan ke depannya, Pak, untuk anak-anak yang sekarang itu lebih banyak bermain gadget daripada permainan di luar kan ya. Harapannya pasti mereka juga lebih banyak memainkan permainan tradisional biar lebih sering keluar, motoriknya dapat cahaya matahari, motoriknya bergerak, tumbuh kembangnya juga memang berjalan sesuai usianya gitu, Pak. Oke. Nah, lalu mungkin ada ya bisa dijelaskan masing-masing aspek perkembangan apa nih yang bisa ditumbuh kembangkan dengan permainan ini tadi? Kalau kamu apa? Apa? Biar Bapak pegang. Kalau kamu aspek perkembangan apa? Menurut saya perkembangan motorik karena permainan ini mengajarkan kita untuk bergerak. Motoriknya sangat betul-betul diharapkan betul orang yang kuat kakinya ya. Kemudian apa lagi? Kemudian perkembangan sosial emosional karena menguji kesabaran untuk kekompakan dalam kelompoknya. Mereka bisa berinteraksi sosial ya. Oke, apa lagi perkembangan apa? Perkembangan bahasa, karena di sini kan juga berasal dari Sunda ya, jadi bisa juga untuk melatih bahasa anak juga di dalam permainan ini. Ya, misalnya mengajak bermain, bagaimana atur bermain gitu ya. Benar. Saya sama sih Pak, perkembangan bahasa. Jadi kalau misalnya kan tadi di awal ada bernyanyi, jadi melatih anak-anak untuk mengeluarkan bagaimana sih cara bernyanyi itu. Kemudian mungkin di awal ada instruksinya juga, jadi perkembangan dari bahasa. Oke, kalau kamu apa? Kami sama juga sih, Pak, sama teman-teman yang lain, aspek motorik, bahasa, sosial emosional karena sangat terasa di permainan tadi. Ya, dan juga mungkin ada perkembangan kognitif kalau seandainya tadi ya tidak paham bagaimana aturan, bagaimana tata caranya, bagaimana triknya, itu kan kognitif tuh. Nah, jadi dengan adanya permainan ini dengan seperti demikian bisa menumbuh kembangkan aspek perkembangan kognitif. Sebenarnya ini kalau di realnya itu apakah memperhatikan gender? Misalnya laki aja yang main atau perempuan aja yang main atau bisa bergabung atau gimana? Bergabung sih Pak, unisex. Nah, jadi ada lagi perkembangan perkembangan seksual, mungkin mereka tidak begitu memikirkan saya laki-laki atau saya perempuan, yang penting dengan bermain ini mereka paham bahwa permainan ini boleh dimainkan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Oke, dengan demikian sebelum saya tutup, itulah tadi permainan anak Indonesia yang bernama
permainan prepet jengkol ini mudah-mudahan nanti sebagai salah satu referensi bagi para guru, para psikolog untuk menjadikan ini sebagai permainan anak Indonesia yang bisa dipakai nanti. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, silakan nanti like, subscribe, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.